Halo everyone, sekarang kita akan kembali belajar tentang grammar atau tata bahasa bahasa Inggris. Kali ini yang kita pelajari adalah conditional sentence type 3. Kalau kemarin kita belajar tentang conditional sentence type 1 dan 2, jadi kalimat pengandaian tipe 1 dan 2, sekarang kita akan belajar kalimat pengandaian tipe ketiga. Yang pertama kali kita lihat contoh-contoh yang ada yang bisa kalian lihat di layar kalian. If it had rained, you would have gotten wet. You would have gotten wet if it had rained. Lihat dua contoh ini dulu. If-nya ada di depan, ingatin. Kalau if-nya berada di depan, maka setelah if clause harus ada koma. Baru yang ini disebut sebagai main clause-nya. Tetapi kalau if-nya berada di tengah, maka komanya tidak usah dituliskan. Oke, dua contoh dulu. Contoh ketiga, 4, 5, 6, kalian bisa baca sendiri. Sekarang, saya ambil contoh yang pertama. Kita belajar supaya cepat, padat, dan tepat sasaran. Kalimatnya adalah, if it had rained, you would have gotten wet. Satu kalimat pengandaian. Kalau dia dibagi menjadi dua, maka yang pertama disebut sebagai if clause. Dan yang berikutnya disebut sebagai main clause. Kita lihat yang pertama pada if clause-nya. Setelah it, ada subject, ada had rain. Ingat, ada auxiliary, berarti setelah auxiliary had harus kata kerja ketiga. Sedangkan pada main clause di sini ada kata would have. Ingat, ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Terus, kalau sudah ada have di sini, maka kata yang muncul setelah have harus dalam bentuk kata kerja ketiga. Oke, paham dulu ya konsepnya, belum sampai ke rumusnya. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa if clause conditionnya adalah dengan menggunakan format atau formula if dengan past perfect. Past perfect ditandai dengan have dan diikuti oleh kata kerja ketiga. Main clause-nya berupa clause yang menggunakan perfect conditional atau perfect continuous conditional. Kalau ada kata perfect, ingatkan harus menggunakan have. Gampang kan? Would have happened. If this thing had happened, that thing would have happened. Paham? Sekali lagi, kalau dia pada if clause, maka setelah if harus dalam bentuk past perfect. Dalam past perfect, semua harus menggunakan had apapun subjeknya. Mau I, mau you, we, they, Mr. John, my students, the driver, semuanya menggunakan had. Dan kata kerjanya selalu dalam bentuk kata kerja ketiga. Sedangkan untuk main clause atau resultnya menggunakan perfect conditional. Paling gampang ingatkan harus menggunakan would have. Apapun subjeknya, dia would have. Ingat, would have bukan would has, apalagi would had. Ya, karena dia masih perfect. Kalau perfect harus ada have. Kalau past perfect harus menggunakan have. Sedangkan fungsinya mengacu pada kondisi yang tidak mungkin di masa lampau dan mungkin hasil dari
kejadian di masa lampau. Kalimatnya hanya bersifat hipotetis and unreal. Berarti nggak pernah terjadi nih, seandainya saja. Oke? Sehingga, ingat yang tadi, past perfect. Ini adalah rumus untuk menggunakan past perfect. Tinggal mengingat-ingat lagi, sudah belajar di SMP 3 tahun, di SMA 2 tahun, dan sekarang belajar lagi. Dan yang berikutnya the perfect conditional tense untuk si yang mana tadi? Main clause-nya menggunakan would, have dengan past participle. Oke? Oke. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Semua soal ada di Google Form. Hati-hati mengerjakannya karena kalian diminta untuk membuat kalimat, bukan membuat, mengetikkan ulang kalimat dalam bentuk conditional sentence type 3. Thank you. See you again.